Halo semua, selamat datang di channel Suka Cerita Film. Kali ini film yang akan kita bahas bercerita tentang perjuangan seseorang yang memiliki cacat mental. Orang tersebut membesarkan adiknya seorang diri. Dan tingkah lakunya pun memberikan semangat orang-orang yang ada di sekitar untuk pantang menyerah. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng ya untuk mendukung channel kami. Semoga terhibur. Di awal adegan cerita, kita melihat karakter utama di film ini yang bernama Son Ryong sedang membuat sarapan roti bakar di pagi hari. Son Ryong adalah orang yang memiliki cacat mental. Membuat roti bakar adalah keahliannya yang dimiliki Son Ryong. Saat Son Ryong bersantai di atas bukit, dia melihat seorang wanita yang nampaknya dia kenal. Kemudian dia turun dari bukit untuk memastikannya. Setelah memastikannya, Son Ryong pun memanggil namanya. Wanita itu bernama Jiho, yang sedang pulang kuliah dari Eropa. Jiho adalah orang yang selama ini Son Ryong tunggu-tunggu. Son Ryong pun gembira dan bisa bertegur sapa dengan Jiho. Tapi, tiba-tiba dia meminta maaf dan kemudian berlalu pergi. Jiho pun berjalan kembali menuju rumahnya. Saat dia berjalan di sebuah jalan yang mendapati Son Ryong bersembunyi, Son Ryong yang ketahuan Jiho pun panik. Dia pun salah tingkah dan berusaha kabur dari hadapan Jiho. Saat Son Ryong berlari, tidak sengaja sepatu Son Ryong tertinggal sebelah. Sepatu yang tertinggal sebelah itu pun dipungut oleh tukang sampah. Jiho yang tahu saat berjalan berpapasan dengan tukang sampah meminta sepatu itu dikembalikan kepadanya. Jiho pun mengaku sepatu itu adalah miliknya. Tukang sampah itu pun memberikannya dan lalu pergi meninggalkan Jiho. Setelah mendapatkan sepatu itu, Jiho pun membawanya dan pergi pulang ke rumahnya. Pagi hari, saat Jiho akan pergi keluar, ibunya Jiho bertanya kepadanya, "Kenapa sepatu Son Ryong kamu bawa pulang?" Ibunya kemudian menimpali pertanyaan tadi dengan pertanyaan yang lain. "Apakah kamu tahu Son Ryong itu teman masa kecilmu?" Jiho pun mencoba mengingatnya, namun dia mengaku kalau dia tidak punya teman yang bodoh dan idiot. Jiho pun beranjak pergi. Dia pun bilang ke ibunya mau pergi untuk ngopi di luar dan mengakhiri percakapannya. Jiho berjalan menyusuri jalan di kota asalnya. Saat sedang asik berjalan, dia menemukan kedai kopi yang bernama Bintang Kecil. Akhirnya, Jiho pun memutuskan untuk masuk ke kedai itu. Di dalam kedai itu, Jiho memesan segelas kopi. Sambil melihat keadaan di sekitarnya, Jiho melihat ada sepasang pria dan wanita saling bermesraan di dalam bilik kedai itu. Beberapa saat kemudian, seorang menghampirinya. Orang itu bernama Sangso, dan dia berkata kalau dia sedang tidak membutuhkan wanita untuk dia pekerjakan. Jiho pun bingung, dan dia menegaskan kalau dia kesini hanya untuk sekedar minum kopi saja. Mendengar itu, Sangso pun menjelaskan bahwa tempat ini adalah tempat orang-orang mencari wanita dan mabuk-mabukan. Tidak berselang lama, pria yang tadinya bermesraan dengan seseorang wanita yang sempat dilihat Jiho pun mendekat. Pria itu menggoda Jiho. Sangso pun memperingatkannya kalau Jiho bukan wanita yang dia maksud. Sangso pun melindungi Jiho. Melihat keadaan itu, Jiho pun lantas menghabiskan kopinya lalu pergi keluar dari kedai itu. Saat Jiho sedang berjalan menuju ke rumahnya, dia melihat Son Ryong bersembunyi di dekat tiang listrik depan rumahnya. Jiho pun mengenang dan mengingat kembali siapa Son Ryong. Dan akhirnya dia pun ingat. Jiho berjalan ke arah Son Ryong lalu menyapanya. Son Ryong yang disapa oleh Jiho pun kaget dan berusaha bersembunyi dari Jiho. Son Ryong dan Jiho pun sempat mengobrol sebentar sebelum Son Ryong kembali berlari pergi menghindari Jiho. Pada saat Son Ryong berlari, sepatu Son Ryong pun tertinggal sebelah lagi. Jiho melihat itu pun kebingungan dan akhirnya mendekat mengambil sepatu Son Ryong yang tertinggal. Son Ryong berlari dengan gembira. Son Ryong gembira karena Jiho yang selama ini dia tunggu sudah kembali ke kota tinggalnya. Adegan kembali ke cerita masa kecil. Ternyata Son Ryong senang melihat Jiho bermain piano. Dia selalu mengintip permainan piano Jiho. Pada suatu hari, piano di dalam ruang kelas yang sering dimainkan Jiho terbakar. Son Ryong dijadikan pelaku atas kejadian itu. Dari kejadian tersebut, Son Ryong dikeluarkan dari sekolah. Namun, sebenarnya bukan Son Ryong lah yang menyebabkan kebakaran itu, tetapi Sangso
yang tidak sengaja membuang rokoknya yang masih menyala di bawah piano yang membuat piano itu terbakar. Kembali ke masa sekarang, Sun Ryong seperti biasa menyiapkan sarapan roti bakar. Roti bakar itu ternyata bukan untuk dirinya, tetapi untuk adiknya yang bernama Ji-in. Setiap hari, Sun Ryong berjualan roti bakar di depan sekolah Ji-in. Namun, Ji-in malu memiliki kakak idiot seperti Sun Ryong, sehingga tidak ada teman-temannya yang tahu kalau Ji-in adalah adik Sun Ryong. Saat Sun Ryong sedang berjualan, tiba-tiba Ji-ho datang untuk membeli roti bakar. Hal itu membuat Sun Ryong kaget dan membuat dia salah tingkah. Sun Ryong panik dan berusaha menyembunyikan dirinya dari Ji-ho. Namun saat Ji-ho berkata bahwa ingin memesan roti bakar, Sun Ryong langsung membuatkan roti bakar untuk Ji-ho. Saat membuat roti bakar, Sun Ryong tidak sengaja menumpahkan garam terlalu banyak di dalam roti Ji-ho. Akibatnya, saat Ji-ho memakan roti bakar tersebut terasa keasinan, tetapi Ji-ho tidak mengatakannya, dan malah memuji roti bakar yang dibuat Sun Ryong enak. Saat Ji-ho akan membayar roti yang dia beli, dia membayarnya dengan sepatu Sun Ryong yang tempo hari tertinggal. Sun Ryong sendiri menyangka bahwa sepatu itu yang diberikan Ji-ho adalah sepatu baru yang diberikan Ji-ho kepadanya. Hal itu membuat Sun Ryong senang dan tidak memperdulikan bapak-bapak yang akan membeli roti bakarnya. Dia pun berlalu pergi memakai sepatunya. Kejadian itu membuat bapak-bapak yang tadinya ingin membeli roti bakar Sun Ryong malah berganti menjual roti bakar dan menjaga kios roti bakar Sun Ryong. Setibanya Ji-ho di rumah, Ji-ho diajak ngobrol ibunya. Ibunya bercerita bahwa Sun Ryong tidak cacat mental sejak dia lahir. Dia cacat mental dikarenakan keracunan asap yang ditimbulkan pemanas ruangan saat Sun Ryong dan ayahnya tertidur. Kejadian itu membuat ayah Sun Ryong meninggal dan Sun Ryong selamat dengan kondisi otak yang rusak akibat keracunan asap. Malam harinya, Ji-ho menemukan Sun Ryong bersembunyi di balik tiang di depan rumahnya. Sun Ryong bersembunyi sambil bernyanyi bintang kecil melihat ke arah rumah Ji-ho. Ji-ho pun menyapa, tetapi Sun Ryong kaget dan berusaha bersembunyi dari Ji-ho. Saat Sun Ryong mencoba lari dari Ji-ho lagi, Ji-ho mencegahnya. Ji-ho pun bertanya, kenapa Sun Ryong kabur setelah disapa Ji-ho? Sun Ryong pun menjawab, kalau dulu Ji-ho berkata untuk menjauhinya dan untuk tidak muncul lagi di hadapannya. Mendengar itu, Ji-ho pun meminta untuk melupakan kata-kata yang pernah dia ucapkan dan memperbolehkan Sun Ryong bertemu dan bertatap muka dengannya. Ji-ho melihat ke arah bawah dan melihat Sun Ryong memakai sepatu yang diberikan tadi. Ji-ho bertanya kenapa dia pakai dan apakah kakinya tidak sakit. Sun Ryong dengan polosnya menjawab, kakinya tidak sakit dan ini adalah sepatu yang diberikan Ji-ho. Ji-ho pun menyuruh Sun Ryong melepas sepatu yang dia pakai dan menunggunya sebentar. Lalu Ji-ho berlari ke dalam rumahnya. Ji-ho kembali dengan membawa sepatu yang dia ambil dari rumahnya. Ji-ho pun mengganti dan memakaikan sepatu yang baru diambil dari rumahnya kepada Sun Ryong. Saat Sun Ryong memakai sepatu itu, Sun Ryong pun merasa gembira. Sampai-sampai dia berlalu berjalan pulang tanpa pamitan kepada Ji-ho. Sambil berjalan menuju rumahnya, Sun Ryong teringat masa lalunya. Masa lalu itu mengingatkan saat Ji-ho marah dan tidak ingin melihat dan bertemu dengan Sun Ryong lagi. Setibanya di rumah, Sun Ryong berjalan berputar-putar sambil memakai sepatu yang diberikan Ji-ho. Beberapa saat kemudian, adiknya pulang dan menanyakan apa yang dilakukannya. Sun Ryong pun menjawab kalau dia memakai sepatu yang diberikan Ji-ho dan mencoba berjalan dengan benar. Ji-in, adiknya, kembali bertanya, "Di mana sepatu yang lama?" Sun Ryong baru teringat kalau sepatunya tertinggal di depan jalan rumah Ji-ho. Ji-in pun langsung masuk ke dalam rumah sambil menghina kakaknya dengan kata-kata bodoh. Di malam itu, salju turun untuk pertama kalinya. Sun Ryong yang masih di luar melihat dan menikmati suasana itu. Dia merasa senang melihat salju turun dan tersenyum. Adegan pun beralih, di mana saat itu Ji-ho keluar di depan balkon rumahnya. Dia mendapati Sun Ryong sedang berjalan berputar-putar di depan jalan rumahnya. Hal itu membuat Ji-ho tertawa dan membuat dia turun dari balkon untuk menghampiri Sun Ryong. Tiba di bawah, Ji-ho bertanya kepada Sun Ryong, apa yang sedang dia lakukan? Sun Ryong pun menjawab,
dia sedang menunjukkan sesuatu kepada Jiho. Jiho pun sempat merasa bingung apa yang sedang ditunjukkan Sun Ryong kepadanya. Dan akhirnya, Jiho paham Sun Ryong menunjukkan kalau dia sudah memakai sepatunya dengan benar. Hal itu dipuji oleh Jiho dan membuat Sun Ryong bahagia. Di saat itu juga, Sun Ryong bercerita kalau permainan piano bintang kecil Jiho lah yang membuat salju itu turun dan bintang-bintang bermunculan. Jiho dan Sun Ryong pun berbincang-bincang sampai akhirnya Jiho mengajak Sun Ryong berjalan-jalan untuk menikmati suasana saat itu. Keduanya pun sampai di kedai. Sun Ryong dan Jiho makan bakpao berdua. Di sini Jiho bercerita apa yang menyebabkan Jiho berhenti bermain piano kepada Sun Ryong. Hal itu membuat Jiho sedih dan merenung. Adegan pun beralih. Sang-so yang sedang menunggu dan menelpon seseorang, yaitu Hyung, wanita penghibur yang dia pekerjakan. Di sini diceritakan bahwa Hyung mengajaknya keluar untuk pergi minum bersama. Namun, Hyung mendadak mendapatkan panggilan untuk dia melayani kliennya tanpa memberitahu Sang-so, dan membuat Sang-so pun menunggu tanpa kepastian. Akhirnya, Sang-so pun pergi. Di jalan saat Jiho berjalan pulang menuju ke rumahnya, dia berjalan meniru gaya berjalan Sun Ryong. Dan secara tidak sengaja bertemu dengan Sang-so yang hampir dia tabrak karena menirukan gaya berjalan Sun Ryong. Keduanya saling mengingat dan saling sapa. Mereka pun membuat janji untuk ngopi bersama di kedai bintang kecil. Keduanya pun berpisah. Sang-so sampai di rumah Sun Ryong, dia pun mengajak Sun Ryong pergi keluar untuk menemani dia minum. Di kedai, Sang-so minum sampai dia mabuk. Sang-so minum sampai dia tidak sadarkan diri. Sang-so pun kemudian dibawa pulang oleh Sun Ryong ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Sun Ryong berjalan membawa Sang-so. Tidak sengaja, Hyung berpapasan dengan Sun Ryong yang membawa Sang-so. Melihat Sun Ryong membawa Sang-so yang sedang mabuk, membuat Hyung merasa bersalah. Pagi harinya, Sang-so pun terbangun di rumah Sun Ryong. Mendengar suara berisik, akhirnya Sang-so pun keluar dari kamar dan mencari sumber suaranya. Suara berisik itu ternyata adalah Ji-in yang membuka kamar dan membuat sarapan pagi yang disiapkan Sun Ryong berantakan. Sang-so pun menyapa Ji-in sambil melihat kondisi sekitarnya. Melihat Ji-in, Sang-so menasehati untuk makan sarapan pagi yang sudah dibuat oleh Sun Ryong dan meminta Ji-in untuk menghormati dan menghargai Sun Ryong sebagai kakaknya. Namun, Ji-in tidak mendengarkan Sang-so dan berlalu pergi berangkat ke sekolah. Di sini kita melihat Ji-in adalah adik yang tidak menyukai kakaknya karena kakaknya cacat mental. Adegan selanjutnya diperlihatkan ibu Sun Ryong yang sedang memberikan amanah kepada Sun Ryong. Sun Ryong diminta untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan Ji-in. Beralih ke Jiho dan Sang-so yang bertemu di kedai bintang kecil. Mereka ngobrol membahas Sun Ryong. Jiho penasaran dengan latar belakang Sun Ryong. Sang-so pun menyarankan untuk bertanya kepada Sun Ryong secara langsung. Sang-so pun menambahi dan memberitahu Jiho, Sun Ryong tidak akan berbohong saat berkata. Obrolan mereka pun berakhir dikarenakan ada pelanggan Hyung mencari Hyung. Jiho dan Sang-so pun berpisah dan akhirnya Jiho pulang. Sampai di jalan dekat rumahnya, Jiho melihat Sun Ryong sedang bernyanyi bintang kecil. Dia pun teringat sewaktu dia kecil saat gugup dan lupa nada waktu pentas bermain piano. Ternyata, anak yang bernyanyi mengingatkan melodi pianonya saat itu adalah Sun Ryong. Adegan ini terlihat Sun Ryong yang mengira bahwa permainan piano Jiho yang membuat salju turun dan bintang bermunculan. Jiho dan Sun Ryong duduk di atas bukit. Mereka saling berbicara. Jiho pun bertanya, kenapa Sun Ryong selalu duduk di atas bukit? Ternyata Sun Ryong suka duduk di bukit karena bisa melihat bintang-bintang secara jelas. Sun Ryong pun menambahi kalau dia juga menunggu Jiho pulang di tempat itu. Dia menunggu di situ agar dia bisa melihat Jiho dengan jelas. Melihat jawabannya Sun Ryong, Jiho pun terdiam. Di pagi hari, Sun Ryong kembali berjualan roti bakar di depan sekolah Ji-in. Ada bapak-bapak tua membeli roti bakarnya dan menanyai kesehatan Sun Ryong. Di hari itu, Ji-in sengaja pulang tidak melewati kios roti bakar milik kakaknya. Dia sengaja melakukan itu karena tidak ingin melihat kakaknya.
Hal itu membuat Sun Ryong menunggu di kiosnya sampai malam menunggu Ji In lewat. Sun Ryong menunggu, dia pun tertidur. Dia pun tidak sengaja menyentuh pemanggang roti yang masih menyala. Kejadian itu membuat tangan kanannya terbakar. Sambil menahan dan menyembunyikan rasa sakitnya, tiba-tiba Jiho datang. Jiho bertanya, kenapa dia masih di kios dan tidak pulang? Sun Ryong pun berkata bahwa dia sedang menunggu Ji In pulang. Sun Ryong pun diajak pulang ke rumahnya oleh Jiho. Di perjalanan, Jiho mengatakan bahwa mungkin Ji In sudah pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, ternyata Ji In sudah pulang. Sun Ryong memastikan bahwa Ji In sudah ada di kamar. Namun saat Ji In ditanyai kakaknya, malah Ji In memarahi kakaknya. Sun Ryong memberitahu Jiho kalau Ji In sudah ada di rumahnya. Sun Ryong dan Jiho berpamitan. Pada saat berpamitan dan melambaikan tangan, Jiho melihat tangan Sun Ryong terluka. Hal itu membuat Jiho ingin mengobati luka yang ada di tangan Sun Ryong. Jiho pun mengobati luka Sun Ryong dengan obat-obatan yang dimiliki Sun Ryong. Selesai mengobati Sun Ryong, Jiho berniat pergi pulang ke rumahnya. Saat Jiho mau pergi, tiba-tiba dia bertanya kepada Sun Ryong, apa yang akan dia lakukan setelah ini? Sun Ryong pun menjawab, akan membersihkan badan dan menggosok gigi, tapi dia malas. Hal itu membuat Jiho tertawa dan akhirnya Jiho membantu Sun Ryong membersihkan badannya. Saat Jiho membersihkan rambut Sun Ryong teringat ibunya yang sudah mati di dalam bayangan ember airnya. Ibunya melakukan hal yang sama yang dilakukan Jiho kepada Sun Ryong. Akhirnya, Sun Ryong bersih dan Jiho pun berpamitan pulang. Pagi hari, seperti biasa Sun Ryong menyiapkan sarapan roti bakar untuk Ji In. Dia juga memastikan hari itu Ji In sudah bangun atau belum. Tetapi, Ji In yang sudah bangun dengan kondisi dia yang sedang sakit, tidak mau menjawab Sun Ryong. Sun Ryong pun berangkat ke kiosnya untuk berjualan roti bakar seperti biasanya. Di kiosnya, Sun Ryong menunggu Ji In berangkat ke sekolah. Setelah lama menunggu, Ji In datang dan terlambat datang ke sekolah. Sun Ryong pun yang khawatir menanyai Ji In, kenapa dia terlambat dan apakah dia sakit? Tapi, Ji In malah memakinya agar Sun Ryong jangan berbicara kepadanya. Saat istirahat kelas, ada beberapa siswi yang membicarakan Ji In. Ternyata Ji In sedang sakit dan seharian dihukum karena tadi datang terlambat. Hal itu diketahui Sun Ryong setelah mendengar siswi tadi membahas Ji In. Mendengar itu, saat ada seorang pembeli, Sun Ryong tiba-tiba berteriak memanggil Ji In. Sun Ryong pun berlari menuju sekolah Ji In. Di dalam sekolah, Sun Ryong masih berlari memanggil-manggil nama Ji In. Dan pada akhirnya, ada seorang siswi yang memberitahu di mana kelas Ji In. Setelah menemukan Ji In di kelas, Sun Ryong langsung menggendong Ji In. Di saat Sun Ryong menggendong Ji In, ada seorang guru yang menanyakan siapa Sun Ryong. Sambil menahan tangis, Sun Ryong menjawab bahwa Sun Ryong adalah kakak Ji In, dan Ji In adalah adiknya. Dia mengulang-ulang kata-katanya terus-menerus, sambil menggendong adiknya keluar sekolah menuju rumah sakit. Di rumah sakit Ji In dirawat, ternyata bapak-bapak tua yang dulu membeli dan menanyai kesehatan Sun Ryong ketika di kios adalah seorang dokter. Dokter itu berkata untuk tetap tenang karena Ji In sudah ditangani. Dokter itu pun bertanya kepada Sun Ryong, di mana sepatunya, sambil melihat arah kaki Sun Ryong. Sore harinya, Sangso berkunjung ke kios roti bakar Sun Ryong. Dia bertanya kepada bapak-bapak pembeli yang malah menjadi penjaga kios Sun Ryong. Dia bertanya, kemana Sun Ryong? Bapak-bapak itu menjawab kalau Sun Ryong berlari terburu-buru sambil menggendong seorang siswi. Sangso pun tahu dan kemudian menuju rumah sakit. Di rumah sakit, Sangso menghampiri Sun Ryong. Dia menawarkan diri untuk berganti menjaga Ji In. Sun Ryong pun menjawab dan berpesan kepada Sangso untuk menjaga Ji In, sampai akhirnya dia tertidur sambil duduk. Saat Sun Ryong tertidur, Sangso pun mendapatkan sebuah telepon dari Hyung untuk bertemu dengannya. Sangso pun beranjak pergi ke sana. Saat bertemu dengan Hyung, Sangso pun melihat Hyung minum-minum dan bertanya kenapa dia kembali ke kedai bintang kecil itu untuk menjadi wanita penghibur lagi. Karena sebelumnya Hyung berkata ingin berhenti kepada Sangso. Namun, ada seorang bapak-bapak yang datang menemui Hyung. Bapak-bapak itu berkelakuan kasar kepada Hyung. Sangso pun tidak tinggal diam.
Dia pun berkelahi dengan bapak-bapak itu, sampai akhirnya Hyung berkata bahwa bapak-bapak itu menyimpan foto sebagai ancaman kepadanya, agar selalu mau jika disuruh menghiburnya. Sangso yang mendengarnya mengancam bapak-bapak itu untuk memberikan fotonya. Perkelahian diakhiri dengan Sangso menahan botol yang digunakan bapak-bapak itu untuk menyerangnya, sehingga menyebabkan tangannya terluka. Setelah perkelahian itu selesai, Sangso pun pergi. Kembali ke rumah sakit, Sun Ryong yang sedang tertidur pun terbangun. Dia pun kaget karena tertidur di pundak Ji-ho. Setelah bangun, Sun Ryong tiba-tiba meminta maaf kepada Ji-ho karena telah menghilangkan sepatu yang diberikan oleh Ji-ho. Namun, Ji-ho tidak mempermasalahkannya. Ji-ho pun menyarankan agar tidur di dalam ruangan di mana Ji-in dirawat. Namun, Sun Ryong menjawab bahwa Ji-in tidak suka melihat Sun Ryong yang di hadapannya, sehingga Sun Ryong terpaksa tidur di luar. Pagi harinya, saat Sun Ryong bangun, dia menemukan sepatu yang diberikan Ji-ho, dan Ji-ho berpesan di dalam surat yang ada di dalam sepatu untuk menjaga baik-baik sepatunya dan jangan dihilangkan lagi. Hal itu membuat gembira Sun Ryong. Di dalam ruangan Jae-in, dokter yang menangani Jae-in menceritakan apa yang selama ini dilakukan Sun Ryong. Dari kecil Sun Ryong selalu bekerja keras, berjualan roti bakar siang dan malam. Semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Jae-in. Uang yang dikumpulkan tidak dipakai untuk kebutuhannya, melainkan kebutuhan Jae-in. Setelah itu, Sun Ryong diberitahu oleh dokter kalau Jae-in mengidap penyakit gagal ginjal. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan kalau ginjal Sun Ryong yang sempat dicek tidak cocok untuk Jae-in. Hal itu yang membuat Sun Ryong sedih. Namun, dokter menenangkan Sun Ryong dengan memberikan jawaban kalau akan mencari jalan keluarnya. Siangnya, dokter yang memeriksa kecocokan ginjal Sangso dengan Jae-in memberikan kabar kalau hasil pemeriksaan ginjal Sangso cocok dengan Jae-in. Hal itu membuat Sun Ryong bahagia sampai-sampai Sun Ryong berlari memberitahukannya kepada Jae-in yang ada di kamar. Setelah itu, adegan beralih ke Ji-ho dan Sun Ryong yang duduk di atas bukit. Sun Ryong memohon kepada Ji-ho untuk memainkan piano saat Jae-in operasi. Karena Sun Ryong memiliki keyakinan jika Ji-ho memainkan piano lagu bintang kecil, maka bintang-bintang di langit akan muncul. Sun Ryong memiliki keyakinan bahwa orang yang sudah mati akan menjadi bintang-bintang di langit. Sehingga saat Jae-in dioperasi, ayah dan ibunya yang sudah meninggal dapat melihatnya. Adegan kembali beralih. Hyung mencoba menahan bapak-bapak yang kemarin untuk tidak melakukan apa-apa kepada Sangso, karena Hyung khawatir kalau Sangso dibuat celaka. Akan tetapi, setelah Hyung pergi, bapak-bapak itu memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk membuntuti Hyung. Mereka diberi tugas untuk menghabisi orang yang bertemu dengan Hyung dengan ciri-ciri tangan kanannya diperban. Bapak-bapak itu memberikan ciri-ciri seperti itu karena Sangso sempat terluka menahan serangannya yang menggunakan botol saat berkelahi dengannya. Setelah kejadian itu tadi, Hyung kemudian berlari berniat mencari Sangso. Dia pun bertemu Sun Ryong yang sedang menutup kios roti bakarnya dan bertanya di mana Sangso berada. Sun Ryong pun menjawab dengan menunjukkan arah kepada Hyung. Akan tetapi dari kejauhan anak buah bapak-bapak tadi salah mengira kalau Sun Ryong adalah target yang akan dihabisinya. Di malam harinya, Sun Ryong mempersiapkan baju dan perlengkapan Jae-in untuk operasi transplantasi ginjal. Saat berjalan keluar rumah, Sun Ryong dibuntuti oleh orang suruhan bapak-bapak yang akan menyelakai Sangso. Akan tetapi, orang-orang tersebut salah mengira kalau Sun Ryong adalah Sangso karena memiliki ciri-ciri yang sama dengan apa yang dibilang bosnya. Dan akhirnya, Sun Ryong menjadi korban salah sasaran. Sambil menahan luka akibat diserang orang, Sun Ryong berjalan menuju rumah Ji-ho untuk mendengarkan permainan piano Ji-ho. Saat itu, Ji-ho pun akhirnya bermain pianonya kembali karena dia teringat permintaan Sun Ryong. Di depan rumah, Sun Ryong mendengarkan permainan piano Ji-ho. Akan tetapi, Sun Ryong sambil menangis. Dia tidak tahan dengan luka yang mengakibatkan dia pun meninggal. Di saat dia akan meninggal, dia takut tidak bisa menjaga Jae-in dan melaksanakan apa yang diamanahkan ibunya. Dan akhirnya, Sun Ryong pun mati di depan rumah Ji-ho. Adegan beralih di mana hari itu sedang hujan deras, dan Ji-ho sedang meratapi tempat di mana terakhir kali dia melihat Sun Ryong. Jae-in, adiknya Sun Ryong, datang ke tempat administrasi untuk mengambil surat kematian kakaknya.
Di sini Ji-in menangis dan berulang kali mengucapkan kata-kata yang sama kalau dia adalah adik Song Ryong. Hal yang dilakukan saat ini sama seperti yang dilakukan Son Ryong saat Son Ryong menggendongnya menuju rumah sakit. Di akhir adegan, terlihat Ji-in menangis mengenang kakaknya yang selama ini tidak dia akui. Dan ternyata selama ini Son Ryong menjaganya dengan baik, sambil dia melihat catatan yang ditulis ibunya kepada Son Ryong yang ditempel di kamar Son Ryong. Sang So yang menggantikan Son Ryong berjualan roti bakar dan membantu menjaga Ji-in untuk Son Ryong. Ji-ho yang kembali ke Eropa memainkan permainan pianonya kembali. Setelah bermain piano, Ji-ho pun menangis mengenang Song Ryong dan mempersembahkan permainannya untuk Son Ryong. Di dalam hatinya, Son Ryong telah memberikan semangat untuk dia bermain piano kembali. Tamat. Oke, dari kesimpulan film di atas, kita dapat mengambil pesannya bahwa dari seseorang yang memiliki keterbatasan, kita bisa belajar untuk pantang menyerah dan selalu menjaga amanah yang diberikan. Dari seseorang yang memiliki cacat mental, bisa merubah orang sekitarnya untuk selalu semangat menjalani segala rintangan yang ada. Son Ryong, yang tidak diakui adiknya, selalu sabar dan menjalani semuanya dengan tulus dan ikhlas, selalu berjalan dan berjalan menjalani hidupnya, membuat kita sadar betapa pentingnya untuk tetap berusaha dan jangan putus asa. Saya Muklis, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.